Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tahukah kalian teman-teman, cara kita memasuki pintu surga bukan hanya lewat amal dan ibadah kita, namun hal yang paling mudah ialah melewati orang tua kita, yaitu orang terdekat kita. Hari ini saya membahas tentang mengetuk pintu surga melalui orang tua. Landasan tauhid pada materi kali ini yaitu Allah sendiri pernah berfirman bahwa jika kita menghormati orang tua kita dan ibu kita, maka itu sama saja kita sudah masuk satu langkah dalam pintu surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat yang pertama dan selanjutnya yaitu berbakti kepada orang tua kita. Namun di sisi lain Rasulullah juga pernah berfirman, dan maka bertakwalah kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah dan jangan menyembah selain Allah. Maka dari itu sama dengan kamu berpatuh kepada orang tuamu menjadi salah satu pintu surga itu sendiri. Selanjutnya, 3 adab utama kepada orang tua. Yang pertama, janganlah kalian sekali-kali meninggikan suara kalian saat berbicara kepada orang tua kalian. Contohnya, Allah, sebentar ya Bu, ataupun yang lainnya. Seperti saat kita diingatkan oleh orang tua kita, tapi kita malah membentaknya. Seperti kita tidak suka dalam hati, dan itu bisa saja salah satu cara melukai hati beliau. Maka dari itu, jika orang tua kita mengingatkan, dengarkan, maka pahamilah apa yang dikatakan mereka. Dan dari situ, petiklah apa makna yang bisa diambil dari peran-peran yang sudah dikeluarkan oleh orang tua kalian. Yang selanjutnya, rendahkan diri kalian. Mengapa seperti itu? Dengan cara merendahkan, kita bisa menjadi seseorang yang memuliakan pekerjaan dan kerja keras orang tua kita dalam mendidik kita. Contohnya, setelah kita sukses nanti, jangan sampai kita tidak mematuhi orang tua kita. Kita menyombongkan harta yang kita punya, kita menyombongkan apa prestasi yang kita punya, tanpa berpikir bahwa di balik kesuksesan kita itu ada doa dan restu dari orang tua kita. Dan dengan itu, orang tua kita pun tidak pernah meminta imbalan apapun kepada kita. Setelah itu, janganlah kita berkata kotor, berkata yang sangat-sangat menyakiti orang tua kita. Contohnya, saat orang tua kita tidak mampu membelikan kita, orang tua kita masih belum ada uang, belum ada kemampuan untuk mengusahakan kita. Janganlah kalian sekali-kali berbicara bahwa orang tua kalian tidak mampu. Ingatlah bahwa orang tua kalian selalu mengusahakan kalian dengan apa yang kalian inginkan. Yang terakhir yaitu, kenapa kita harus memprioritaskan orang tua kita? Ada 3 poin yang perlu kalian tahu. Yang pertama, murka Allah terletak pada murka orang tua, dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada restu orang tua kita. Dan dari situ, maka kita tahu, jika orang tua kita tidak merestuinya, maka Allah pun tidak merestuinya. Dan jika orang tua kita murka dengan apa yang kita lakukan, maka Allah akan murka kepada kita. Tanpa sengaja kita menyakiti perasaannya, tanpa sengaja kita melukai fisiknya. Dari situ pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah caranya menutup pintu surga kita, menutup pintu rezeki kita, menutup pintu kesehatan kita. Dan dari situ juga pula kalian perlu tahu teman-teman, orang tua tidak pernah tidak merestui apa yang diinginkan anaknya, kecuali itu hal yang salah. Petiklah apa yang diminta orang tuamu dan yang dilarang orang tuamu. Yang selanjutnya yaitu memberikan kita rezeki yang lancar dan umur yang sehat.
Umur kita yang sehat juga termasuk dalam salah satu doa orang tua kita saat disebut dalam doanya. Terlebih saat sholat, nama kita tidak pernah luput dalam ucapan yang telah diucapkan oleh orang tua kita. Dan dari situ juga, kelancaran rezeki kita dan lain-lainnya itu menjadi salah satu yang telah diucapkan oleh orang tua kita. Begitupun menjadi salah satu amalan pintu Rasulullah SAW yang paling disukai. Mengapa seperti itu? Seperti yang telah diucapkan tadi. Rasulullah pernah berkata, yang pertama, sholatlah. Dan yang selanjutnya, berbaktilah kepada orang tua kalian. Kesimpulan dari kultum kali ini yaitu, jangan pernah kalian menunggu sukses untuk berbakti kepada orang tua. Ingat, jika orang tua kalian masih hidup dan masih sehat, gunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, membahagiakan mereka. Berbaktilah, lakukan apa yang dilarang, dan jangan sekali-kali kalian membantah apa yang tidak diinginkan orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.